Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Saat Wang Lin menatap ke arah menghilangnya Liu Mei, tatapan matanya berubah dingin. Aku tidak bisa melihat kultivasi Liu Mei, jadi dia pasti memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi murid Zokushi. Hanya saja, aku tidak tahu mengapa wanita ini berhubungan denganku. Ucap Wang Lin, ia mengernyitkan alisnya. Liu Mei tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhku sebelum kultivasiku pulih. Jadi tujuannya bukanlah agar aku mati. Kontaknya denganku tampaknya dipenuhi dengan emosi tetapi juga kekejaman. Ini aneh, dia jelas tidak memiliki niat baik. Ekspresi Wang Lin kembali muram. Tak lama kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke goanya. Kultivasi bukan lagi masalah. Begitu jiwa asalku pulih, level kultivasiku akan kembali ke tahap tengah pembentukan jiwa. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan jiwa asalku. Aku perlu menemukan tekanan spiritual yang lebih kuat. Hanya dengan begitu, aku bisa memaksa jiwa asalku untuk berubah. Pada saat ini Wang Lin merenung sejenak, kemudian ia menghilang. Setelah beberapa saat Wang Lin muncul kembali jauh di bawah tanah, di tempat urat nadi roh gunung pemurnian jiwa berada. Ini adalah bagian terendah dari urat nadi roh. 3000 kaki di sebelah kiri ini adalah tempat bendera emas berada. Pada jarak ini, kilin di dalam bendera jiwa tidak dapat mengganggunya. Saat Wang Lin duduk di sana, Wang Lin bisa merasakan tekanan dari energi spiritual di sekitarnya yang berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Kali ini dia tidak menyerap energi spiritual apapun, tetapi menggunakan tekanan itu untuk segera mereformasi jiwa asalnya. Waktu berlalu dengan lambat. Suyun dan Liu Wei terbangun dan mendapati bahwa mereka tidak berada di luar jangkauan gua. Jadi mereka punya ide. Setelah keduanya berdiskusi sebentar, mereka membuat gua kecil di dekat tempat mereka bangun dan berkultivasi dengan tenang. Sedangkan Wang Lin tengah memadatkan jiwa asalnya dengan gila-gilaan dengan meminjam tekanan spiritual dari urat-urat roh di sekitarnya. Meskipun jiwa asalnya belum pulih sepenuhnya, kondisinya jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Saat ini hanya ada 2 bekas teh yang tersisa di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyebarkan indera kedewaannya dan mengunci bendera jiwa emas sejauh 3000 kaki. Pada saat ini ilusi tiba-tiba muncul di samping bendera dan terdengar suara gemuruh. Kilin raksasa muncul di samping bendera dengan mata penuh nafsu darah. Ilusi itu dengan cepat mundur setelah mendengar gemuruh dan segera terbentuk. Wang Lin mengenali orang ini. Dia adalah ketua tertua dari pegunungan pemurnian jiwa. Kultivator Nansen Soul tahap akhir yang hanya perlu memahami wilayah kekuasaannya untuk mencapai tahap Soul Formation. Sialan, bendera 100 jiwa ini semakin kuat dan kuat. Kapan aku bisa memurnikan bendera itu dengan kecepatan kultivasiku? Wajah lelaki tua itu muram. Binatang kilin itu tidak menyerang lelaki tua itu secara aktif seperti yang dilakukannya kepada Wang Lin. Di dalam matanya yang haus darah itu ada sedikit ejekan. Binatang sialan, teriak ketua pegunungan pemurnian jiwa. Para leluhur telah menetapkan bahwa bendera yang disegel di bawah 3 puncak itu adalah milik siapapun yang dapat memurnikannya. Suatu hari nanti, kau akan menjadi milikku. Pada saat ini kilin mendengus dan penghinaan di matanya semakin dalam. Pada saat yang sama ketua pegunungan pemurnian jiwa itu menepuk tasnya dan bendera emas samar muncul. Ia melambaikan bendera itu dan banyak sekali jiwa keluar. Di depan ada jiwa Nansen Soul tahap akhir sebagai jiwa utama. Di belakangnya ada 10 jiwa Nansen Soul tahap tengah dan awal. Dan di belakang mereka ada banyak sekali jiwa lain dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Ketua pegunungan pemurnian jiwa itu berteriak, 10.000 jiwa, lahap. Dia mengarahkan bendera itu ke arah Kilin dan kemudian semua jiwa meraung saat mereka menyerbu ke arahnya. Kilin mengangkat alisnya dan bergerak bagi kilat. Alih-alih ia menghindar, ia malah menyerang jiwa-jiwa dan mulai melahap mereka seperti orang gila. Ini jelas bukan kali pertamanya lelaki tua itu berhadapan dengan binatang buas ini. Jadi dia sama sekali tidak terkejut. Ketua pegunungan pemurnian jiwa itu menyaksikan binatang buas itu melahap jiwa-jiwa. Setiap kali melahap jiwa, ukurannya akan menjadi sedikit lebih besar. Dengan tingkat kultivasinya, dia awalnya sama sekali tidak sebanding dengan kilin ini. Tetapi dia ahli dalam memurnikan jiwa. Dengan bendera jiwa 10.000 jiwa, dia hampir tidak bisa mengimbanginya. Tak lama kemudian tangan lelaki tua itu mulai bergerak sangat cepat. Ia membentuk segel-segel yang berbeda. Darah mulai keluar dari pori-pori tangannya. Ekspresinya berubah sangat serius dan kemudian gumpalan darah muncul di hadapannya. Ketua pegunungan pemurnian jiwa itu berteriak lagi, pengorbanan darah. Tepat setelah dia selesai berbicara, bola darah itu tiba-tiba meledak menjadi bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya dan menutupi seluruh area. Jiwa-jiwa yang dimangsa kilin tiba-tiba mulai bergerak seolah-olah baru saja menerima banyak makanan. Mereka berusaha meninggalkan tubuh kilin. Ada sejumlah besar jiwa di luar yang menyerang kilin di bawah komando jiwa utama. Jiwa-jiwa Nansen Soul yang sebenarnya juga bisa menggunakan mantra untuk menyerang.
Akibatnya suara gemuruh terdengar dari dalam dan luar Kilin. Namun Kilin tidak panik dan matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Tiba-tiba Kilin mengeluarkan raungan ganas. Gas hitam keluar dari bendera emas dan membentuk binatang iblis lainnya. Kedua binatang iblis itu tampak persis sama. Ekspresi lelaki tua itu menjadi jelek. Terakhir kali ia bertarung dengan Kilin, dia terpaksa mundur saat Kilin kedua keluar. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, ekspresinya menjadi suram. Ia menepuk tasnya lagi dan cahaya hitam muncul di tangannya. Objek di dalam cahaya hitam itu adalah sebuah lonceng dengan gagang kayu ungu yang memiliki ukiran rumit di atasnya. Aku menukar harta karun yang sangat langka dengan lonceng penyegel jiwa dari gunung penyegel jiwa ini hanya untuk menghadapimu, ucap ketua pegunungan pemurnian jiwa itu. Kemudian ia menggoyangkan lonceng di tangannya. Saat lonceng itu berbunyi, binatang berbentuk manusia dengan satu tanduk di kepala mereka muncul dan menyerbu ke arah Kilin. Kedua Kilin terus meraung saat mereka terjebak. Orang tua itu menampakkan ekspresi gembira saat dia fokus mengendalikan harta karun di tangannya. Namun tepat pada saat ini, lebih banyak gas hitam keluar dari bendera dan Kilin ketiga muncul. Awalnya dia mengira hanya ada satu Kilin. Tetapi ketika dia menggunakan bendera jiwa 10.000 jiwanya untuk menjebak Kilin pertama, yang kedua pun keluar. Begitupun yang ketiga, dan lelaki tua itu kalah. Oleh karena itu dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa setelah Kilin ketiga akan ada yang keempat, kelima, dan keenam. Pantas saja, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil bendera ini setelah sekian lama berada di sini. Lelaki tua itu mendesak dan hendak menyerah. Namun tiba-tiba muncul aura kedewaan yang kuat dari segala arah. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia sama sekali tidak mampu menahan aura kedewaan ini. Dia hanya pernah merasakannya saat menghadapi leluhur formasi jiwa. Namun dibandingkan saat itu, perasaan itu beberapa kali lebih kuat. Ini pasti leluhur formasi jiwa yang keluar dari kultivasi pintu tertutup. Orang tua itu gemetar dan cepat berkata, "Murid Wudauki memberi salam kepada leluhur." Saat indera ilahi yang kuat menyapu, Kilin ketiga menjerit memilukan dan terperangkap oleh sinar cahaya hitam. Ia meraung saat berjuang untuk melepaskan diri. Dengus dingin terdengar dari kehampaan. Lalu tiba-tiba sebuah tangan raksasa keluar dari kehampaan dan meraih bendera jiwa emas. Pada saat ini bendera jiwa emas mulai bergerak. Lalu 3 Kilin lainnya muncul dan menyerbu ke arah tangan itu. Tatapan mata ketiga Kilin itu tajam, namun ada sedikit rasa takut di dalamnya. Dengan satu tamparan di tangan, salah satu Kilin hancur menjadi pecahan-pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya panik dan melarikan diri ke arah yang acak. 2 Kilin yang tersisa dengan cepat menerkam dan mulai melawan tangan itu. Cengkuran dingin lainnya datang dari indera ilahi dan kemudian gas hitam datang dari segala arah. Gas hitam mengembun menjadi tombak hitam dan menusuk ke arah Kilin. Wang Lin tidak mampu menghadapi Kilin ini sebelumnya karena tingkat kultivasinya hanya berada di tahap tengah Nansen Soul. Namun sekarang ia telah menembus tahap Nansen Soul ke tahap Soul Formation. Jadi ia pada dasarnya adalah seorang kultivator Soul Formation tanpa domain. Meskipun ia lebih lemah dari kultivator Soul Formation biasa, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Kilin ini. Raungan yang lebih kuat dari gabungan semua Kilin lainnya keluar dari bendera emas, dan bersamaan dengan itu muncul aura emas. Semua Kilin lainnya segera hancur menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saat Kilin hancur, Wudauki mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Semua hartanya bertarung melawan Kilin. Jadi dia terluka akibat gelombang kejut dari hancurnya Kilin. Ia ketakutan. Dia hendak mundur untuk menghindar ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu menunjuk ke arahnya dan Wudauki langsung pingsan. Saat Wang Lin berdiri di hadapan Wudauki, dia mengulurkan tangannya dan bendera jiwa dan lonceng kayu ungu milik Wudauki terbang ke tangannya. Matanya berbinar saat dia menatap bendera jiwa emas itu. Jadi, inilah jiwa utama yang sebenarnya dari bendera jiwa ini. Kilin lainnya hanyalah komandannya. Setelah aura emas menyerap semua pecahan jiwa, aura itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh gunung pemurnian jiwa. Seekor Kilin emas yang tampak sepenuhnya nyata, tanpa ada tanda-tanda bahwa itu dibentuk oleh pecahan jiwa muncul di hadapan Wang Lin. Kilin ini sama persis dengan milik Lin Tianhao. Yang membedakan adalah warnanya. Dan auranya juga lebih lemah dari Kilin milik Lin Tianhao. Pecahan jiwa Kilin. Wang Lin menatap binatang buas itu dan mengulurkan tangannya. Gas hitam datang dari segala arah dan berubah menjadi tombak hitam. Kilin emas itu meraung. Lalu sebuah bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghantam ke arah Wang Lin. Wang Lin maju ke depan dan menusuknya dengan tombak. Lalu ia meledak. Bang! Setelah terdengar ledakan keras yang menyebabkan urat roh di sekitarnya retak, Wang Lin mundur satu langkah dan bola cahaya keemasan pun itu menghilang. Menarik. Meskipun Kilin milik Lin Tianhao masih hidup, ia tidak dapat menggunakan mantra apapun karena kehilangan warisannya. Meskipun fragmen jiwa ini jauh lebih lemah, ia dapat menggunakan mantra. Ia jelas masih memiliki ingatan tentang warisannya. Mata Wang Lin berbinar. Ia menepuk tas penyimpanannya dan 2 lonceng muncul. Ia melempar kedua lonceng itu dan mereka mendekati Kilin. Kilin mengangkat kaki depannya dan menghantamkannya ke bawah.
Gelombang kejut ini membuat urat nadi roh di sekitarnya hancur dan memperlambat kedua lonceng tersebut. Wang Lin mendengus. Tiba-tiba dia bergerak dan menerjang ke depan. Tombak itu melesat di udara dan menembus Qilin. Qilin mengeluarkan suara gemuruh. Gas hitam segera keluar dari tempat tertusuknya dan berubah menjadi pecahan jiwa. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu lambaian, semua pecahan jiwa itu terbang ke arah bendera jiwanya. Qilin meraung dan segera menghisap kembali pecahan-pecahan jiwa itu ke dalam tubuhnya. Mata Wang Lin merah. Dia menggerakkan tangan kanannya dan pusaran jiwa pun muncul. Dia mulai bertarung dengan Qilin untuk memperebutkan pecahan jiwa. Dengan Wang Lin yang mengalihkan perhatian Qilin, kedua lonceng itu langsung membesar dan mendekati Qilin. Qilin itu mengeluarkan dua aliran gas hitam yang berubah menjadi dua Qilin yang lebih kecil. Keduanya menerkam kedua lonceng itu. Tangan kanan Wang Lin bergerak dan mengirimkan gelombang pembatasan untuk menyegel kedua Qilin. Kemudian kedua lonceng itu menjebak mereka dan mereka disingkirkan oleh Wang Lin. Melihat pecahan jiwa yang melayang keluar dari Qilin, mata Wang Lin berbinar. Dia mendengus dan berteriak, "Binatang sialan, jika kau memiliki kekuatan leluhurmu, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Namun kau hanyalah pecahan jiwa yang berhasil mengembun menjadi tubuh ilusi. Menghancurkanmu tidak akan sulit." Segera setelah itu tangan Wang Lin bergerak cepat dan satu persatu batasan ilusi muncul. Batasan ilusi mengelilingi Qilin dan turun seperti jaring. Qilin meraung dan mulai memberontak, membuat penghalang itu hancur. Namun tangan Wang Lin tidak berhenti. Penghalang itu muncul seperti orang gila dan terus mendarat di tubuh Qilin. Keringat perlahan mulai memenuhi dahi Wang Lin saat ia mengeluarkan banyak sekali larangan dalam hitungan detik. Qilin mulai meraung lebih keras, tetapi tubuhnya mulai melambat seperti tenggelam dalam air. Mata Wang Lin berbinar. Ia menyentuh tas penyimpanannya dan sebuah bendera kecil berkibar keluar. Bendera ini adalah bendera larangan. Dengan lambaian bendera, tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hadapannya. Di bawah komando Wang Lin, tombak hitam ini menyerbu ke arah Qilin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Ia terus menciptakan pusaran jiwa. Tangan kanannya bergerak seperti hantu, menciptakan satu pusaran jiwa satu demi satu. Tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Qilin yang matanya dipenuhi amarah. Tubuhnya bergetar dan lebih dari 10 bola cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Pung! Beberapa suara keras terdengar saat tombak dan bola cahaya keemasan itu bertabrakan. Meskipun banyak tombak yang terhenti, beberapa tombak masih berhasil melewatinya dan mengenai Qilin. Bahkan lebih banyak lagi pecahan jiwa yang keluar dari tubuh Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa yang telah disiapkan Wang Lin. Qilin meraung keras dan mulai berjuang lebih keras lagi, membuat pembatasan pada tubuhnya hancur satu persatu. Wang Lin mengernyitkan alisnya. Ia tidak menyangka bahwa tubuh ilusi yang dibentuk oleh pecahan jiwa Qilin ini bisa sekuat itu. Qilin ini sudah sekuat kultivator pembentukan jiwa tahap akhir. Jika diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, ia akan segera mencapai kekuatan kultivator transformasi jiwa. Mata Wang Lin menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Perangkap itu mendarat di samping dan berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Binatang itu telah sangat melemah setelah pertarungan dengan Hongdi. Namun saat melihat Qilin, tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Saat Qilin melihat binatang roh itu, ia meraung seolah baru saja bertemu musuh alaminya. Ia berhenti melawan batasan tetapi menunjukkan niat untuk bertarung. Ketika melihat ini, Wang Lin terkejut. Matanya berbinar dan tanpa ragu dia mengirim segel ke kereta perang. Untuk pertama kalinya, binatang buas itu mengeluarkan raungan kegembiraan. Dan untuk pertama kalinya, binatang buas itu tidak menunggu kereta perang terbuka atau mencoba melahap Wang Lin. Ia langsung menyerbu ke arah Qilin dengan rantai hitam yang masih melekat padanya. Qilin meraung. Bola-bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya untuk menghalangi serangan binatang roh itu. Binatang roh itu meraung dan menghancurkan semua bola cahaya keemasan itu. Dengan suara keras, binatang roh itu bertabrakan dengan Qilin. Bang! Singkat cerita, kekuatan Qilin tidak sebanding dengan binatang roh milik Wang Lin. Pada saat ini Qilin emas itu mengeluarkan raungan frustasi. Merasa tak berdaya, ia menyerang Wang Lin dan berusaha melarikan diri. Binatang roh itu mulai mengejar Qilin. Sejumlah besar pecahan jiwa terbang keluar dari Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa. Wang Lin segera meraih bendera jiwa emas itu. Tepat setelah dia menyentuhnya, aura dingin memasuki tubuhnya dan melewatinya beberapa kali sebelum menghilang. Wang Lin menampakkan ekspresi gembira saat dia meludahkan sedikit darah esensi jiwa yang diserap bendera jiwa itu. Bangun! Wang Lin berteriak dan dia mengibarkan bendera. Kumpalan gas hitam seukuran lengan melesat keluar dari tempat bendera emas berada dan menembus seluruh gunung pemurnian jiwa. Dari kejauhan, orang bisa melihat gas hitam melesat ke langit di atas gunung pemurnian jiwa dan mulai menyebar. Dan pada saat ini semua murid di gunung pemurnian jiwa menatap langit dengan tercengang. Mereka telah menyadari suara gemuruh dari bawah tanah. Tetapi suara itu terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani memeriksanya.
Cincin emas di antara 3 gunung itu mulai bergetar pelan dan seseorang berjalan keluar dari cincin ke-8. Rambut orang ini putih dan wajahnya muram. Tepat saat dia hendak memeriksa apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia mendengar sesuatu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah 2 cincin darah itu, sesuai perintah leluhur. Setelah itu lalu dia kembali ke cincin emas. Pada saat ini Wang Lin memegang bendera jiwa emas, mengibaskannya, dan ia berkata, "Jiwa utama Qilin, kembalilah." Dalam sekejap mata, Qilin yang telah dipaksa ke sudut oleh binatang roh dan hampir dimangsa berkali-kali, mengeluarkan raungan dan menghilang ke dalam bendera emas. Wang Lin merasakan bendera jiwa di tangannya bergetar. Dia merasa sangat senang dan segera menyimpannya. Binatang roh itu sangat marah. Ia sudah memiliki kebencian yang mendalam terhadap Wang Lin, dan karena ia telah mencuri mangsa yang hendak dimangsanya, ia menyerang Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak dapat benar-benar mengendalikan binatang roh itu, ia masih dapat menyegelnya. Ia menunjuk kereta perang itu, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk mengunci binatang roh itu. Saat binatang roh itu meraung marah, ia perlahan-lahan diseret kembali ke kereta perang, dan kemudian kembali ke perangkap binatang buas. Wang Lin tidak memasang kembali perangkap binatang itu, tetapi menyegelnya sepenuhnya, dan menaruhnya di dalam tas penyimpanannya. Setelah adegan sengit di bawah tanah dengan Qilin, Wang Lin segera menghilang, dan dia muncul kembali di atas gunung pemurnian jiwa. Pada saat ini gas hitam di atas gunung sangat tebal. Wang Lin menatap awan hitam itu dan mulai merenung. Suara pertempuran itu seharusnya menarik perhatian para kultivator Soul Formation dan di atasnya dari sekte pemurnian jiwa. Tetapi tidak ada yang datang untuk memeriksa. Masalah ini menarik. Wang Lin segera menatap 9 cincin emas itu dan melihat 2 cincin darah itu beberapa kali. Meskipun dia belum memulihkan semua kultivasinya, dia tidak takut. Bahkan jika seorang kultivator transformasi jiwa datang, dia masih bisa merobek ruang dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Pada saat ini dia samar-samar melihat sepasang mata kuno yang penuh dengan kebaikan meliriknya dari salah satu cincin darah, dan kemudian segera menghilang. Orang ini adalah... Mata yang terkena cahaya darah menghilang dalam sekejap. Wang Lin merenung sejenak dan matanya berbinar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat Sobat Noba semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.